Hai, nama saya Lintang Atha, nomor absen 13. Hai, aku Marata Latifah, nomor absen 15. Aku Miftahul Khairi Ayu Lestari, absen 17. Saya Miranti Aprilia, absen 19. Aku Nabila Soleha, absen 21. Aku Nadia Aurel, absen 23. Halo semua, kami dari kelompok 1, kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 2 ingin menjelaskan apa itu cek dan faktur dalam macam-macam bukti transaksi. Kira-kira apa ya? Buat kalian yang udah penasaran ingin tahu, yuk langsung aja kita menuju pada topik. Hai, aku Miftahul Khairi Ayu Lestari. Aku ingin menjelaskan tentang pengertian dari cek. Nah, apa itu cek? Cek adalah surat yang dikeluarkan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Miranti Aprilia. Berikut adalah contoh dari cek. Halo semua, kenalin aku Nabila Soleha dan di sini aku ingin jelasin apa sih itu fungsi dari cek. Fungsi cek yang pertama yaitu menarik atau mengambil uang dan yang kedua adalah alat untuk melakukan pembayaran. Jadi, belakangan cek banyak digunakan untuk transaksi bisnis dengan jumlah uang yang cukup besar. Dibandingkan membawa uang tunai dalam jumlah yang besar dan jelas sangat rawan, akan lebih baik jika melakukan transaksi pembayaran dengan cek. Penerima cek bisa mencairkannya di bank yang tertera, yang mekanismenya jelas dan tentu saja jauh lebih aman. Tingginya risiko dalam membawa uang tunai dalam jumlah yang besar memang jadi alasan utamanya hadirnya cek. Umumnya dipakai sebagai alat pembayaran produk yang dibeli secara kredit. Sehingga dalam laporan keuangannya tertera penerimaan piutang atau sebaliknya. Seseorang yang menerimanya harus mencairkannya ke bank sesuai waktu pencairan tersebut. Halo, aku Nadia Aurel. Aku akan menjelaskan mengenai jenis cek. Jenis cek itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera di dalam cek. Yang kedua ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang bisa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkannya di dalam cek. Yang ketiga ada cek silang. Cek silang adalah cek yang diberi garis silang sebagai penanda untuk bank pembayar bahwa cek tersebut hanya bisa dicairkan ke rekening bank yang namanya tercantum di cek tersebut. Yang keempat ada cek mundur. Cek mundur adalah cek yang hanya bisa dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan di dalam cek. Yang terakhir ada cek kosong. Cek kosong adalah cek yang tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Hai, aku Lintang Atha. Aku di sini ingin memberitahu apa saja syarat-syarat cek. Yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nomor 3, nama pihak yang harus membayar. Nomor 4, penunjuk tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Nomor 5, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Nomor 6, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek. Selanjutnya ke pengertian faktur. Apa itu faktur? Faktur atau dalam bahasa Inggris disebut invoice adalah bukti tertulis dari penjual tentang daftar kiriman barang yang dibeli oleh pembeli lengkap dengan nama barang, jumlah, spesifikasi, kualitas, hingga harga. Faktur dibuat minimal 2 rangkap, 1 untuk pembeli dan 1 untuk penjual.
faktur yang dibawa oleh pembeli disebut faktur pembelian. Sedangkan faktur yang dibawa oleh penjual disebut faktur penjualan. Menurut Venuza, faktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktur biasa adalah faktur umum yang digunakan dalam transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktur proforma adalah faktur yang bersifat sementara yang diberikan sebelum pedagang melakukan penyerahan barang secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah faktur konsuler, yaitu faktur khusus dalam melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor. Hai, perkenalkan, namaku Maratul Latifah. Nah guys, di sini aku bakal ngejelasin fungsi-fungsi faktur. Nah, faktur itu apa sih fungsinya? Yang pertama, faktur itu dapat dijadikan sebagai informasi mengenai rincian barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan loh. Dan yang kedua, faktur juga dapat dijadikan sebagai informasi mengenai jumlah tagihan serta termin pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga, faktur juga dapat dijadikan acuan bagi pelanggan untuk komplain apabila barang yang dibeli tidak sesuai. Dan yang terakhir, faktur itu dapat dijadikan acuan serta rujukan yang absah ke pihak lain apabila barang dan jasanya itu tercantum akan dijual kembali. Contoh faktur. Dalam contoh faktur, ada terdapat komponen-komponen. Yang pertama, nomor urut faktur. Yang kedua, purchase order atau nomor order. Nomor 3, kode nomor transaksi. Nomor 4, detail barang. Nomor 5, subtotal. Nomor 6, diskon bila ada. Nomor 7, biaya pengiriman bila ada. Nomor 8, biaya PPN. Nomor 9, total biaya. Nah, jadi gimana sekarang? Udah ngerti kan apa itu faktur dan apa itu cek? Baik, kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kami. Kalau ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya untuk tekan tombol share dan bagikan ke teman-teman kalian. Kami dari kelompok 1. See you in the next video. Bye-bye.